selamat datang di Bali. Geva sedang menjajakan kaki di pasir putihnya Pantai Legian. Ini jaraknya 30 detik jalan kaki dari Hotel Pullman, tempat Geva menginap. Lalu karena COVID, 90% turis menghilang. Makanya ini pagi-pagi benar seharusnya turis kelihatan, malah sama sekali gak ada. Jadi siapa yang mau Geva wawancara di pantai ini? Udah paham memahami ini, nanti baru pindah ke fiber. Oh, beda bahan. Bedanya soft ini dibilang, kami bilang soft top. Kalau ini carbon fiber. Kenapa bedanya? Kalau soft top ini kan cara mainnya kan slow dia. Kalau yang baru ke pemula lurus. Kalau yang udah bisa mainnya nyamping kiri kanan. Jadi bedanya kalau ini slow, kalau yang gabus ini slow. Kalau yang fiber, dia semakin di air, semakin dapat, semakin kencang. Sebelum mulai videonya, klik like, subscribe, dan loncengnya supaya tetap up to date sama video-video Geva. Happy watching! Hai semua, Geva di sini. Nah, hari ini Geva ada di Bali. Nah, untuk hari ini Geva itu lagi jalan-jalan di salah satu pantai yang terkenal, ya Bang ya, di Pantai Kuta. Legian. Oh, Legian. Pantai Kuta Legian. Pantai Kuta Legian. Nah, ini ada satu spot yang turis biasanya datengin buat surfing. Yeah. Kayaknya kalau Bali pantai nggak jauh-jauh dari yang namanya surfing ya kan. Nah, hari ini narasumbernya Geva adalah instruktur surfing namanya Bang Lubis. Dia langsung aja, boleh perkenalannya Bang Lubis? Boleh. Ya, nama saya Lubis. Asalnya dari Sumatera, tinggal di Bali. Asal Sumatera, tinggal di Bali. Udah berapa lama tinggal di Bali, Bang? Ada sekitar jalan 7 tahun. Boleh tahu nggak nih Bang, kenapa dulu milih jadi instruktur surfing? Karena waktu kemarin, waktu saya kecimpung di dunia pantai, dulu cita-cita saya dulu ingin jadi guide. Dari rekomendasi teman-teman. Jadi saya berkecimpung ke pantai, jadi saya ingin menjadi guide, ingin belajar bahasa Inggris. Ya, teman-teman selalu ngajari, ada sekitar 1 bulanan, selebihnya saya belajar sendiri. Belajar sendiri. Ada level-levelnya dia. Ada levelnya. Rata-rata berapa lama tuh orang dari soft terus akhirnya pakai fiber? Itu tergantung orangnya. Karena nggak bisa sama. Ada orang yang kalau lama sekali. Ada orang yang cepat kali. Biasanya kalau orang paling cepat tuh minimal tuh 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan udah bisa. Tapi belum bisa dia main terbang belum. Masih bisa mainnya aja. Bisa ngambil ombak, bisa mainnya aja. Kalau saya dulu karena saya dulu sambil kerja, jadi kadang surfing, kadang enggak. Nah, tapi kalau saat ini kan saya jaga surfing, saya tiap hari surfing, kalau nggak ada tamu saya surfing. Nah, alhamdulillah saya bisa. Udah lancar lancar untuk bisa main aja. Jadi kalau kapan-kapan kita menunjukkan tamu, coba tunjukkan, kita tunjukkan. Oh gitu. Tunggu. Tiba-tiba aku penasaran dengan katanya bisa nunjukin. Apa jangan-jangan sini juga sering ada kompetisi ya? Di sini ada kompetisi, kadang di sini 2 kompetisi kalau di pantai ini. Satu di Padma, Hotel Padma, satu lagi di Alpe.
Ciputa. Oh gitu, sana iya. berarti jauh ya? Itu dekat lapangan poli. Oh nggak kelihatan. Kalau Padma itu yang biru Padma itu yang ada payung-payung itu. Yang Tuh, biru-biru muda yang biru-biru itu bukan? yang sana. Yang lebih jauh lagi? Lebih jauh lagi, itu Padma. Oh. Itu yang ada tower. Iya. Itu Padma. Oh, lumayan. Tapi kan kalau jalan sebenarnya nggak gitu jauh. Dekat, Ya. lebih dekat. Kalau nyantai-nyantai lebih enak di pantai kalau mau jalan daripada jalan daratnya. Ya iyalah, apalagi di pasir susah. Iya. Oh gitu. Seberapa sering sih kompetisinya gitu tuh? Biasanya setahun ada 2 kali. Tahun 2 kali ya. Itu biasanya lokal-lokal. Ah. Biasanya lokal-lokal. Tapi kalau misalnya musim normal, biasanya dari mancanegara datang. Kayak macam atletnya datang, kayak seperti Gabriel Medina 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Iya. Gabriel Medina datang, Kelly Slater yang selalu datang bintang tamunya Kelly Slater. Itu berarti atlet Pesurfing gitu. pro surfing dari California. Dari California. Iya. Dia pasti datang ya ke Di sini sini. ya. Dan lokalnya di sini banyak juga pro surfingnya. Datang ke sini tuh bulan yang tadi kompetisinya? Dulu 1 tahun, kalau yang bintang tamunya 1 tahun tuh sekali. Kalau yang untuk lokalnya biasanya 2 kali. Oh. Tergantung eventnya. Tapi itu kan pasti event tahunan yang udah pasti rutin kan ya? Rutinnya. Oh. Dulu bintang tamunya semua di sini. Iya. Kayak Marlon Gerber. Tiba-tiba ingat. Marlon Gerber itu pesurfing dari sponsornya Harley. Bukan Harley, bukan. Baru mau Harley. bikin. Harley. Oh, Harley. Kira yang Celana. begini itu kan. Celana. Celana. Lono baju. Oh. Kalau Gabriel Medina sponsor dari Rip Curl. Bagusnya ombak itu di bulan 5, bulan 6. Mei Juni pertengahan tahun di ya saat berarti musim ya. di saat musim panas. Biasanya setahun sekali untuk datang. Oh. Itu kompetisinya kalau selain di sini biasanya di Uluwatu. Uluwatu kayak seperti Padang-Padang, Dreamland. Satu lagi di Keramas, di area Gianyar sana. Ya, Itu ombaknya besar. Oh, sana lebih besar. Di sana ada ombaknya barrel gitu. Yang itu nggak sampai film-film ya, dia sampai ngelungker gitu. Ya, Terus orangnya ya. bisa ke dalam Itu gitu. di Uluwatu sama di Uluwatu. ini Keramas. Jadi itulah resikonya, suka dukanya ya tamunya itu pernah kena di kepala, pernah kena papan surfing, seperti saya nih, hidung saya bengkok ini. Oh gitu. Itu waktu itu untuk pemula ya. Untuk yang pemula. Jadi makanya selalu kita arahkan, kadang-kadang tamu ini apalagi ada yang mau didengar, ada yang kadang tamunya agak rewel, macam itu suka gitu, ngeyel. Udah kita bilang jangan di situ, dia tetap di situ, tapi begitu kena dia baru tahu. Baru kayak udah gitu. Jadi sebenarnya kayak capeknya tuh ngajarin orang-orang yang ngeyel itu ya. Tapi suka dukanya. Tapi itu resikonya itu kita sama tamu. Makanya kita arahkan sebelum turun, kita arahkan, kasih teori cara-caranya begini caranya. Tapi sukanya itu sama surfing ini kita kan kalau tamu udah bisa main kadang-kadang ketagihan. Tambah lagi dong. Nah. Jadi kalau orang yang udah ngerasa bisa, bisa. pengen terus gitu pengen terus. Kalau orang yang sudah jadi nggak sih kayak ngerasa berhasil udah ngajarin orang ya. Keren jadi trainer. Aku juga trainer ya. Tapi kalau misalkan ada tamu gitu kan, misalkan abang harus ngajarin nih, paling banyak bisa langsung ngajarin berapa orang? Tergantung. Kalau misalnya biasanya kalau normalnya kalau kita ngajari seorang itu dua murid, satu guru. 2 murid, 1 guru. Ya. Kadang-kadang ada satu privat namanya. Oh, privat. Itu beda harganya. Ya pasti. Kalau misalnya kadang kalau nggak ada bertiga kita bisa juga ngajar, cuman dia bergilir. Nanti sebelum kita ngajari kita ajari cara megang papannya lurus. Nanti bergilir, nanti dia sorong, datang lagi satu sorong. Tapi kalau di tempatnya abang, selain abang tuh ada berapa rekan lagi nih? Banyak. Nih kalau teman-teman banyak. Cuman biasanya kan teman tuh biasanya standby-nya di sini, tapi biasanya dia ada ngajari tempat lain. Jadi kalau memang ada biasanya di sini saya tinggal ya nanti datang sini. Nah, datang. Banyak orang
alhamdulillah hasilnya kita banyak guru. Jadi asosiasi sama sebelah-sebelah juga Ya, ya? ya, Gitu. saling membantu. Saling ngebantu. Sebelum Biasanya terjun- ngajarin teori berapa lama Bang? Ya tergantung studennya. Oh, Dia cepat, kita cepat. Ah. Tapi kalau dia agak lama kita arahkan lagi. Pasti, Nah, ya. biasanya paling lama-lama 15 menit. 10 menit, 5 menit, tergantung kecepatan, tergantung penangkapannya Iya. tamunya. Kalau kayak dia nggak ngeh, ulang lagi Ulangi sampai ulangi paham lagi. gitu Nah, sampai ya. paham baru kita terjun ke laut. Dan yang penting intinya kalau kita guru surfing harus bisa main surfing, Harus bisa bahasa lah. Inggris, dan nanti suatu saat nanti tamu itu datang, kita kan bisa komunikasi. Cara kita mengajarnya berbahasa. Paling nggak bisa Ah. komunikasinya itu ya. Kalau untuk saat ini kan tamunya Masih lokal. masih ya. lokal, jadi kita gampang karena kita bahasa kita sendiri. Intinya gitu. Mental, bertanggung jawab kepada tamu. Contoh bertanggung jawab itu kita memang kita ajari dia, walaupun gimana-mana, walaupun dia agak sedikit Lambat. nggak mendengarkan, Oh. tapi tetapnya kita rangkul. Iya. Karena sama tamu ini kan banget. beraneka ragam, nggak sama semua. Iya benar. Menurut Bang Lubis, prospek buat kerjaan sebagai instruktur surfing itu gimana? Pak, itu kan olahraga. Ah, Kalau atlet dibilang memang nggak kalau pemain surfing ini kan olahraga. Berarti kan pemain surfing itu dia bagus kan karena ini kan atlet ya olahraga. berarti peluangnya bagus gitu Bagus maksudnya untuk ke depannya. kita main surfing sering tiap hari main surfing kita bisa badannya bisa bentuk, perut bisa kecil. Jadi kayak karena olahraga, terus ada yang pengen jaga badan, sebenarnya peluang buat jadi instruktur tuh yang nggak akan pernah habis ya orang-orang yang mau Cuman belajar olahraga ya. yang nggak berkeringat ya. Emang ya iyalah, di di air air. gimana mau keringetan. Nah, pertanyaan terakhirku tuh Bang adalah apa makna pekerjaan profesi sebagai instruktur surfing buat Abang pribadi ini? Kalau di surfing ini olahraga paling fun. Dan sebaliknya itu kita bisa menghasilkan memberi orang-orang mengajari surfing gitu. Saya senang mengajari surfing. Jadi ngelihat orang bisa Senang. dari awal Kita tuh, senang. Ya. Olahraga karena surfing olahraga paling happy. Jadi kita Number bilang one. apa tuh pekerjaan dari hobi ya. Hobi. Oh. Karena dulu saya belum di surfing, dulu saya hobi saya renang. Nah itu dia itu modalnya pasti suka dulu sama air, Ya, sama pantai, ya. sama laut. Ya. Makanya akhirnya Habis itu kita banyak jumpa sama tamu-tamu kayak seperti bermacam-macam dari negara jadi interaksi sama orang-orang baru luar. gitu ya. Kita berinteraksi sama orang-orang luar, kita luas wawasannya. Dari situ kita bisa dapat wawasannya luas. Jadi turis tuh juga sebenarnya suka sambil cerita-cerita ya. Ya, Ah, habis selesai cerita-cerita. jadi Ya, tahu. kita jadi banyak wawasan kita luas dengan adanya tamu di banyak situ orang ya. tadi Ada ya. kelebihannya di surfing. Yang pernah sama Abang tuh turis dari mana aja kira-kira? Korea, Hah? Korea, Oh, Korea, Rusia. Tapi intinya Korea dulu. Korea Korea, Australia. banyak. Australia udah pintar-pintar main karena di negaranya tempat iya surfing. benar. Tapi kebanyakan dulu Korea sama Filipina. Oh, Banyak, Asia ya. aslinya Korea yang kebanyakan. Udah tertarik ya sama surfing ya? Belum Iya. tahu. Iya. Dulu banyak sini Jepangnya ada tapi sebagian. Nah, yang terakhir sebelum selesai karena sudah mau gelap, Iya. apa tips Bang Lubis buat orang-orang nih tipsnya nih, boleh tips orang yang pengen belajar surfing atau tips buat orang yang misalkan pengen kayak jadi Bang Lubis, pengen jadi instruktur juga. Saya kan di sini tuh saya ke Bali, saya di Bali mengajari surfing kan saya ingin mengajarkan orang supaya dia bisa main surfing. Nah, jadi saya bahagia, tipnya saya senang mengajari orang surfing. Senang aja, pokoknya harus senang bikin orang senang Iya. dengan yang diajarkan. Iya, yang diajarkan. Puas bagi saya. Oh, keren banget. Makanya nih betah ya. Kedepannya juga pastinya nggak bosan Nggak bosan. untuk jadi instruktur terus. Kalau saya cepat bosan kan nggak di sini saya. Iya.
Udah kemana-mana ke tempat Iya. lain gitu ya. Iya, betul. Iya. Ini nama tempatnya apa bang? Ya. Lubis. Surfing lesson. Lubis Surfing Lesson. Ini ada gambarnya. Jadi teman-teman datang ke Bali, terus kira-kira pengen belajar surfing, bisa langsung datang ke sini, diajarin langsung sama Bang Lubis. Nih, lihat di kalau mau belajar, lihat ada di Facebook. Oh, ada Facebooknya. Ada namanya Alek Lubisuk. Ada nomor WA-nya Ada tercantum. nomor WA-nya di situ. Oke. Nama emailnya Alek Lubisuk. Alek Lubisuk. Oke, langsung ke sini aja. Pokoknya si Abang bukanya tadi jam Jam 7, Jam jam 7 8. pagi. Jam 7 bisa, jam 8. Ini tergantung normalnya jam 8. sampai tadi sorenya tuh jam Habis berapa? sunset. Habis sunset ya. Pokoknya langsung kontak aja WA-nya, bikin janji sama Bang Lubis. Ya.